Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Kadir dengan NIM 21 2020 3861 Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi 2300J. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan UAS yang telah akan menjawab soal yang telah dikirimkan oleh Ibu. Persatu, apa tujuan dan sasaran pendidikan anti korupsi? Tujuan untuk membangun, meningkatkan kepedulian warga, negara terhadap bahaya akibat tindakan korupsi. Target utamanya adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriterianya dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, dan menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan serta berkontribusi terhadap standar dan sebelumnya mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda nantinya. Nomor 2, jelaskan pendekatan dan implementasi pendidikan anti korupsi. Pendekatan pendidikan anti korupsi yaitu membangun pendidikan nasional adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern. Pembangunan pendidikan ini merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan nantinya. Dan yang kedua, model implementasinya terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, model independen otonom, yaitu yang mana memposisikan pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah tersendiri. Maka perlunya mempersiapkan secara baik dan matang seluruh perangkat yang dibutuhkan serta perlu adanya rumusan yang jelas seputar standar isi kompetensi dasar silabus, rencana pembelajaran, metodologi dan evaluasi pembelajaran dari dosen. Yang kedua, model integratif, yaitu mengintegrasikan pendidikan ini dengan seluruh mata kuliah dengan asumsi bahwa semua dosen atau guru adalah pengajar pendidikan tanpa terkecuali semua mata kuliah diasumsikan memiliki misi moral dalam bentuk mahasiswa yang anti korupsi. Para pengajar dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata kuliahnya secara sendiri. Ketiga, model suplemen. Ini ditempuh melalui 2 cara, melalui suatu kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh pihak kampus dengan penanggung jawab atau kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh mahasiswa secara mandiri tanpa melibatkan kampus, seperti adanya kegiatan seminar, lokakarya, atau kegiatan lain yang diselenggarakan oleh suatu organisasi intrakampus atau organisasi ekstrakampus yang melibatkan mahasiswa. Keempat, model kulturasi, yaitu pembudayaan kulturasi. Pembudayaan ini merupakan proses holistik yang melibatkan semua komponen perguruan tinggi akan menanamkan nilai-nilai anti korupsi, dapat ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana perguruan tinggi di suatu perguruan tinggi masing-masing. Dan yang nomor ketiga, bagaimana menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi, yaitu dengan cara seperti mencerminkan nilai-nilai kejujuran, seperti halnya melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan dengan tepat waktu, tidak mencontek atau menyalin pekerjaan orang lain, tetap bersikap bijaksana dan dalam suatu pengambilan keputusan, dan tidak memanipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan yang akan dikerjakan nantinya. Harus jujur. Yang keempat, nomor 4, sebutkan nilai-nilai dalam karakter pendidikan anti korupsi, yaitu seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja kreatif, mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan gemar berbaca, bertanggung jawab, serta komunikatif. Dan nomor 5, sebutkan dan jelaskan dimensi, indikator, dan acuan dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama, dimensi indikator, yaitu politik, membuat kebijakan yang didasarkan pada kepentingan umum bersama, yaitu adil. 2, melaksanakan kebijakan yang didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran. Kedua, sosiologi, penepatan janji, tanggung jawab, tidak diskriminatif dalam memberikan layanan, tidak nepotisme atau adil dan mandiri, tidak kolusi, jujur dan mandiri. Ekonomi, yaitu melakukan persaingan secara sehat, tanggung jawab, jujur dan kerja keras, tidak menyuap dan tidak boros dalam menggunakan sumber daya, energi, dan dana, serta bertanggung jawab. Dan hukum, tidak melakukan penggelapan dana pajak,
barang sebagaimana jujur dan tanggung jawab, dan tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya. Dan nilai acuan, yaitu yang pertama komitmen, perjanjian keterikatan untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati, kontrak, konsekuen sesuai dengan apa yang dikatakan, yang diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpan dari apa yang sudah diputuskan. Dan yang ketiga bijaksana, selalu menggunakan akal budinya, yaitu pengalaman dan pengetahuannya, tajam pikirannya, pandai dan hati-hati, cermat, dan lain sebagainya. Nomor 6. Sebutkan dan jelaskan contoh mengapa pendidikan anti korupsi memiliki keterkaitan dengan kesederhanaan dan kejujuran. Kejujuran sering dikaitkan dengan sifat anti korupsi. Bahkan menurut Dr. Rahmatiasi dari Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK mengatakan sifat jujur diyakini efektif untuk mencegah perilaku dan membiasakan anak-anak untuk bersikap jujur, mencegah mereka untuk melakukan tindakan korupsi nantinya. Menurut saya sendiri, anak-anak memang tidak melakukan korupsi layaknya pejabat, namun tindakan-tindakan kecil seperti mengambil hak orang lain, mengambil permen atau berbohong tentang uang sekolah juga harus dicegah untuk dihentikan. Jujur anti korupsi ini harus dibangun dari kecil. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik anaknya. Dan nomor ketujuh, jelaskan faktor internal dan eksternal terhadap tindakan korupsi. Faktor internal, aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak, rakus manusia, bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan, tapi serakah, dan mempunyai hasrat besar untuk memperkaya dirinya sendiri. Moral yang kurang kuat, yaitu seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah untuk tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasannya, teman setingkatnya, bawahannya, atau pihak yang lainnya yang bisa mempengaruhinya. Dan yang kedua itu aspek sosial. Perilaku korupsi ini dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaumnya mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat akan memberikan dorongan bagi seseorang untuk melakukan korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traitis pribadinya sendiri. Dan pastinya korupsi itu akan terjadi dari diri kita sendiri yang kalau memang ingin melakukannya. Dan faktor eksternalnya itu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pada umumnya, jajaran manajemen selalu menutupi tindakan korupsi tersebut yang dilakukan oleh segelintir oknum-oknum dalam suatu organisasi tersebut. Akibat sifat tertutup ini, melanggar korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindakan korupsi terjadi karena masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri, dan aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan dalam rentang kehidupannya. Ada kemungkinan seseorang tersebut akan mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Aspek politis, menurut Roharjo, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu bertingkah dengan baik. Aspek organisasi yaitu kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, dan kurang memadainya sistem akuntabilitas. Dan nomor 8 atau nomor yang terakhir, sebutkan dan jelaskan tindakan korupsi dan anti korupsi dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang memiliki posisi penganggaran yang cukup besar, sehingga bidang pendidikan menjadi sebuah kue yang harus diperebutkan tikus dan semut kecil untuk menikmati suatu kue yang besar ini. Oleh karena itu, dalam bidang pendidikan telah terjadi korupsi yang sistematik. Walaupun korupsi dari tiap-tiap oknum kecil, tetapi jika diakumulasi maka menjadi nilai yang sangat besar yang merugikan negara nantinya. Kerugian korupsi dalam bidang pendidikan bukan hanya tentang nominal anggaran yang dikorupsi, tetapi berdampak langsung terhadap peserta didik karena akan menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan, bahkan pelanggaran HAM karena pendidikan merupakan hak asasi manusia atau warga negara. Baiklah, itulah jawaban saya terkait soal-soal yang telah diberikan oleh Ibu, yaitu UAS. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.